Sobat Tentara, senang sekali menyapa dalam program Friday Talk, di mana episode kali ini kita akan membahas hal yang penting. Mengapa Ovi katakan penting? Mengingat 2024 ini sudah di depan mata. Banyak sekali tentu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya yakni permasalahan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Mengutip pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu, beliau mengatakan dan juga yakin jika tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia akan turun drastis pada tahun 2024. Mengingat pemerintah ini sudah memiliki data spesifik individu maupun keluarga yang harus dientaskan dari masalah tersebut. Agar kita lebih paham dan juga mengerti, kita akan ulas tuntas obrolan kali ini terkait kemiskinan ekstrim di Indonesia bersama staf khusus Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi, ada Bapak Arief Budimanta. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik Pak, harusnya saya yang tanya ya, tapi saya senang kalau ditanya sama Pak Arief. Artinya kita sama-sama semangat Pak untuk berbagi ilmu, khususnya adalah mengentaskan permasalahan yang sudah berakar sebenarnya di Indonesia terkait kemiskinan. Nah, ini ada mungkin yang mau diluruskan terlebih dahulu atau dijelaskan secara definisi yang biar masyarakat juga paham terkait perbedaan antara kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim. Itu sebenarnya seperti apa Pak? Yang pertama ya soal penuntasan penghapusan kemiskinan ekstrim ini merupakan hasil dari kesepakatan antar bangsa dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2015. Nah, kebetulan kami hadir pada waktu itu, di mana di situ disepakati apa yang kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ataupun Sustainable Development Goals. Nah, dalam salah satu tujuannya itu adalah diharapkan tidak ada lagi kemiskinan di dunia di tahun 2030 yang disebut dengan Zero Extreme Poverty in 2030 ya, di tahun 2030. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kemiskinan Zero Extreme Poverty di tahun 2030 menurut PBB itu adalah standarnya 1, saat ini ya 1,9 US dollar atas dasar kemampuan daya beli di negara bersangkutan kalau dibandingkan dari negara-negara yang lain, terutama di Amerika Serikat yang kita sebut dengan purchasing power parity. Nah, 1,9 US dollar purchasing power parity itu kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 13.000 lah ya per hari gitu, per kapita ya. Sehingga kemudian kalau satu bulan ya kurang lebih mungkin sekitar 390 ribu ya kalau 30 hari. Nah, berbeda dengan standar yang ditetapkan secara umum oleh BPS pada saat ini yang kita sebut dengan garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan itu dihitung atas dasar pengeluaran ya, pengeluaran dari penduduk yang dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan. Dan itu kemudian dilihat dan disurvei 2 kali dalam 1 tahun, kemudian diperbandingkan dan dibuat rata sehingga muncul garis kemiskinan itu. Sehingga kemudian kalau misalnya saat ini katakanlah mungkin hampir mendekati 500.000 per kapita per bulan, maka itu masuk dalam kategori miskin. Gitu. Itu yang ditetapkan oleh BPS yang kita sebut dengan garis kemiskinan. Tapi sekali lagi yang akan dientaskan oleh pemerintah sesuai dengan perintah Pak Jokowi melalui instruksi Presiden nomor 4 di tahun 2022 itu adalah kemiskinan ekstrim yang menjadi bagian dari kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam PBB. Jadi ditargetkan tahun 2030 oleh dunia, tapi Indonesia menargetkan tahun 2024 itu harus tuntas. Kenapa menjadi penting? Karena Indonesia itu secara populasi penduduknya itu
luar Uni Eropa gitu, kalau kita anggap satu negara gitu, kesatuan, itu populasinya nomor 4 terbesar di Ya. dunia. Jadi apabila kemudian kita bisa menurunkan kemiskinan ekstrim di Indonesia, maka itu akan secara signifikan juga berpengaruh terhadap penurunan populasi golongan miskin ekstrim di dunia ya. Penduduk Indonesia pada saat ini kurang lebih sekitar 274 Setuju. juta, kemudian populasi dunia pada saat ini kurang lebih sekitar 7 miliar. Oke Pak, dari 274 juta penduduk Indonesia yang tergolong mereka yang dikategorikan miskin ekstrim itu berapa Pak jumlahnya saat ini? Oke. Nah, di tahun 2020 ketika Bapak Presiden pertama kali menginstruksikan ini melalui sidang kabinet, penduduk miskin ekstrim kita itu kurang lebih secara persentase terhadap populasi itu 4% ya, kurang lebih sekitar 4%. Kemudian di tahun 2022 hitungan dari Badan Pusat Statistik itu kurang lebih sekitar 1,71%. Nah, hitungan terakhir seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia, laporannya beberapa waktu yang lalu itu 1,5%. Artinya ada effort yang dihasilkan oleh yang dikerjakan ya oleh pemerintah selama tahun 20 sampai dengan tahun 22 itu 21 22 Sampai tahun 20 artinya kurang lebih sekitar 3 tahun itu turun 2,5%. Ya, turun 2,5% dan itu relatif secara kecepatan itu baik ya dalam konteks penurunan kemiskinan ekstrim, sehingga kemudian dengan modal 1,5% di tahun 2022 kita optimis ya, seperti Pak Presiden juga optimis di tahun 2024 nanti akan menjadi 0% atau setidaknya mendekati 0. Ini merupakan prestasi sebenarnya Pak ya, karena kan kita juga sempat diterpa dengan pandemi COVID-19, tapi kita malah menunjukkan prestasi penurunan kemiskinan ekstrim. Nah kalau saya juga bandingkan ini antara September 2021 dengan September 2022, terjadi penurunan yakni 0,20%. Ini pertanyaannya, apa akhirnya program pemerintah yang paling berhasil untuk membuat adanya penurunan Pak untuk kemiskinan ekstrim? Oke. Program yang dilakukan oleh pemerintah sejak Pak Presiden itu memberikan penegasan agar kita menghapus kemiskinan ekstrim, satu tentu adalah ketepatan ya terhadap data. Ya, data itu menjadi penting, yang sifatnya kita mengetahui alamatnya di mana, kemudian profil daripada masyarakat golongan miskin itu seperti apa, umurnya berapa, mata pencahariannya apa, anggota keluarganya berapa besar, terus kemampuan ataupun pendidikannya seperti apa, pekerjaannya apa gitu ya. Nah itu yang utama dan itu sudah diselesaikan dan dihasilkan dengan data yang disebut dengan data P3KE ya. Data penempatan sasaran penghapusan kemiskinan ekstrim ya. Kemudian yang kedua, dengan data yang valid, maka kemudian kita dapat menjalankan program yang lebih tepat sasaran dan tepat guna. Nah, programnya itu terdiri dari 3 bagian ya secara keseluruhan. Yang pertama adalah peningkatan capability. Kenapa peningkatan capability ini penting? Terutama bagi mereka yang masih usia produktif, memiliki kemampuan dalam bekerja ataupun berusaha. Program yang utamanya itu adalah meningkatkan produktivitas mereka sehingga kemudian terjadi peningkatan pendapatan. Apakah itu misalnya kalau mereka berdagang diberikan modal, kalau mereka kekurangan modal kemudian diberikan akses pasar, ataupun mungkin dari sisi skill ya, di scale up keterampilannya begitu melalui proses pelatihan, upskilling ataupun reskilling, ataupun mungkin diberikan akses teknologi sehingga kemudian bisa tergabung dalam satu market ekonomi yang berbasis kepada teknologi gitu. Itu misalnya. Nah, bagi mereka yang memang menginginkan untuk
bekerja juga sama, ya, itu melalui diberikan koridor untuk pendidikan, ya, terutama melalui tadi itu ya upskilling ataupun reskilling. Dan begitu juga terhadap keluarga-keluarga mereka yang miskin. Jadi miskin ini kan ada yang punya anak, ya, dan itu harus dipastikan anak-anaknya itu bersekolah, karena pemerintah punya program Kartu Indonesia Pintar, bukan hanya sekolah tapi juga harus dipastikan juga sehat, ya. Kalau mau sekolah tapi nggak sehat kan itu juga jadi soal. Jadi itu satu, ya, capability program, peningkatan kapabilitas. Nah, kemudian yang kedua tentu bagi mereka yang memang udah berada pada level yang sangat tidak mampu ataupun fragile begitu, ya, apalagi kemudian udah miskin, kemudian ada ada disabilitas begitu, maka kemudian itu ada program yang kita sebut dengan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial itu gunanya apa? Untuk mengurangi beban daripada pengeluaran. Jadi ada peningkatan pendapatan melalui peningkatan kapabilitas, kemudian ada perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Termasuk perlindungan sosial tadi itu memberikan akses beasiswa, ya, melalui Kartu Indonesia Pintar, kemudian Indonesia Sehat, bantuan sosial berupa bantuan pangan yang diberikan agar beban pengeluaran dari kelompok miskin ini dapat ditekan. Nah, kemudian yang ketiga, seringkali kelompok-kelompok golongan miskin ini lingkungannya, lingkungan pemukimannya ataupun daerahnya itu berada dalam kondisi yang tidak sehat ataupun terpencil, kumuh, gitu, ya, aksesnya susah. Nah, di situ masuk program-program infrastruktur agar kemudian mereka terhubung dengan pasar, kemudian lingkungan pemukimannya diperbaiki, apakah itu menyangkut sanitasi ataupun rumahnya yang tidak layak itu menjadi layak huni dan seterusnya. Jadi tiga hal itu yang menjadi langkah utama pemerintah dalam menghapus kemiskinan ekstrim tadi. Kapabilitas, ya, peningkatan kapabilitas untuk meningkatkan pendapatan, kemudian perlindungan sosial untuk menurunkan beban pengeluaran, kemudian improvement dari lingkungan permukiman agar memiliki akses yang baik, ya, dari sisi infrastruktur, kemudian permukiman yang lebih sehat dan layak untuk dihuni oleh komunitas. Ya, Pak Arief, ini menarik adalah karena program ini memang sudah menunjukkan hasil jika kita membandingkan dari tahun ke tahun. Namun di tahun yang sama, kalau dibandingkan itu bulan Maret ke September pada tahun 2022 terjadi peningkatan, Pak Arief, untuk masyarakat miskin. Ini kira-kira apa yang terjadi, Pak Arief? Apakah evaluasi seperti apa yang dilakukan dari program yang sudah berjalan ini? Mengapa bisa terjadi peningkatan di tahun yang sama? Di tahun 2022 itu kita mengalami satu fenomena yang kita sebut dengan inflasi. Inflasi kita pada waktu itu di atas 3%, ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita tadi bicara garis kemiskinan itu kan adalah hasil resultante ataupun penambahan dari pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Jadi kalau terjadi inflasi, terjadi kenaikan harga, maka kemudian garis kemiskinannya juga akan naik. Nah, sementara pada sisi lain, sebagian dari masyarakat ataupun saudara-saudara kita pendapatannya relatif tidak berubah, gitu. Itu yang mengakibatkan kemudian secara persentase ada peningkatan. Nah, atas dasar itu maka kemudian Bapak Presiden memerintahkan agar dalam penghapusan kemiskinan ini tidak bisa dipisahkan dengan satu program yang kita sebut dengan pengendalian harga ataupun pengendalian inflasi, terutama inflasi bahan makanan kebutuhan pokok, beras, kemudian minyak goreng, telur, ya, kemudian gula. Nah, itu beberapa komoditi yang selalu ada di rumah tangga yang dibutuhkan, gitu, dan itu memang dijaga betul kemudian harganya stabil,
tidak mengikuti gejolak harga yang terlalu signifikan yang di pasar, dan itu menjadi bagian yang juga dilakukan proses monitoring setiap waktu oleh pemerintah pusat, tentu juga bersama-sama dengan daerah. Jadi program penghapusan kemiskinan ekstrim ini bukan hanya dari satu sisi mensasar penduduk miskin ekstrimnya, tetapi pada sisi lain dari makro policy itu juga harus diikuti dengan pengendalian stabilisasi harga, terutama harga-harga kebutuhan pokok dari masyarakat. Pak Arief, kalau kita juga lebih spesifik terhadap kemiskinan ekstrim dengan 3 program prioritas yang sudah dijalankan, ini mungkin ada evaluasi yang berjalan seperti apa, Pak? Maksudnya, apakah terjadi permasalahan dari 3 hal ini yang paling berat untuk dijalankan itu yang bagian mana, Pak? Oke. Yang pertama, penghapusan kemiskinan ekstrim ini keberhasilannya itu harus diikuti juga oleh komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah, terutama dari pimpinan kepala daerah, ya, dari pimpinan kepala daerah masing-masing di seluruh tingkatan. Jadi tidak cukup hanya presiden aja yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menghapus kemiskinan ekstrim dengan membuat impres, itu kan menunjukkan komitmen yang tinggi. Kemudian rapat di kabinet memonitor secara reguler program penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Tetapi gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa itu juga harus memiliki komitmen yang sama, ya, komitmen yang sama untuk memanfaatkan data, kemudian komitmen yang sama untuk memanfaatkan anggaran untuk 3 program tadi, peningkatan kapabilitas, perlindungan sosial, dan perbaikan lingkungan permukiman. Nah, kalau itu kemudian bisa dilakukan secara serempak, komitmennya tinggi di seluruh tingkatan, maka percepatannya akan jauh lebih baik lagi misalnya daripada yang ada yang terjadi pada saat ini. Karena kalau kita belajar misalnya program-program penghapusan kemiskinan di wilayah Asia, terutama di Cina, kemudian di Korea Selatan, itu memang yang paling berpengaruh signifikan dalam proses penurunan itu adalah komitmen, ya, komitmen dari pimpinan. Nah, komitmen ini bukan hanya pada level pemerintahan, tetapi juga pada level seluruh stakeholders. Jadi misalnya, karena ini nggak bisa dikerjakan sendiri ya, Mbak, ini harus diikutin juga ada kemitraan, partnership dengan swasta, katakanlah misalnya seperti itu. Jadi swasta juga memiliki komitmen yang tinggi, badan usaha milik negara. Jadi keroyokan, istilahnya Bapak Presiden itu untuk menghapus kemiskinan ekstrim untuk di tempat-tempat ataupun di kantong-kantong kemiskinan. Sementara masih ada 14 provinsi ya Pak, kalau data terakhir ini yang masih digolongkan masyarakat banyak penduduknya, yakni kategori miskin ekstrim. 14 provinsi ini cukup tinggi sebenarnya Pak Arief. Bagaimana Pak Arief melihat hal tersebut? Ya, memang masih ada provinsi-provinsi yang dikatakan terkategori tinggi itu adalah provinsi-provinsi yang tingkat kemiskinan ataupun kemiskinan ekstrimnya itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional, ya. Dan sebagian provinsi itu ada di Indonesia Timur, ya, sebagian besar ada di Indonesia Timur, karena memang populasinya sedikit, tapi secara presentasinya banyak. Nah, ini mungkin juga lebih kepada problematika yang ketiga kali ya, masalah infrastruktur dan lingkungan permukiman yang terutama. Kemudian yang kedua, provinsi-provinsi yang sebagian juga ada di provinsi-provinsi di Jawa. Ini lebih diakibatkan karena penduduknya banyak. Ya. Kemudian secara umum juga level pendidikannya juga rendah, gitu ya. Secara umum level pendidikannya rendah. Jadi ini yang harus di-improvement melalui peningkatan capability pada saat ini ya, dikejar untuk kemudian dilakukan upskilling, reskilling, pemberdayaan, kemudian program-program padat karya dan seterusnya.
Baik, lalu juga kita tahu kalau ada upskilling tadi karena disinggung, ini otomatis akan mempercepat atau ada akselerasi penguatan ekonomi keluarga miskin. Mungkin Ya. ada contoh-contoh yang bisa Pak Arief berikan yang sudah dijalankan saat ini? Banyak ya. Jadi misalnya saya melihat sendiri di satu kabupaten di provinsi Jawa Tengah, malah ini namanya Ibu Kasliah ya. Ibu Kasliah ini seorang disabel, kemudian dia pada awalnya tidak ada di dalam data perlindungan sosial, malah KTP juga nggak punya gitu ya. Kemudian pemerintah masuk melalui intervensi tadi, masuk kemudian ke dalam data, kemudian diberikan juga KTP, sehingga kemudian dia masuk dalam mekanisme perlindungan sosial. Itu yang paling utama ya, karena dia disabel. Kemudian yang kedua, ternyata Ibu Kasliah ini memiliki keterampilan yang alamiah. Dia itu adalah pengrajin bulu mata, dan bulu matanya itu yang dihasilkannya itu kemudian disetor ke salah satu perusahaan, oleh perusahaan kemudian diekspor ke luar negeri. Maka kemudian yang diberikan adalah peralatan yang lebih baik, penerangan yang lebih baik di rumahnya, agar kemudian produktivitas kerjanya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu misalnya Salah satu contoh. contoh ya, kalau dari yang sisi Penguatan ada kelompok ekonomi. miskin, penguatan ekonomi, dan juga disabel. Tapi kemudian yang kedua ada lagi yang memang bergerak rumah tangga miskin yang diberikan program pemberdayaan, diberikan modal oleh pemerintah. Ini juga masih di wilayah Jawa Tengah yang kami lihat, diberikan modal oleh pemerintah, kemudian didampingi ya, kemudian akhirnya bisa keluar dari kelompok miskin ekstrim, bahkan kemudian bisa mensekolahkan anak-anaknya dengan baik karena keberhasilan usahanya. Usaha sederhana aja, usaha gorengan ya, atau Olahan rumah lah ya, Pak Arief. industri rumah tangga lah Ya, gitu rumah ya. tangga ya. Industri rumah tangga kerupuk Iya, gitu oke. ya. Iya. Lagi viral juga banyak ini kerupuk Ya, Pak Arief. Dan ternyata memang pemerintah sudah memfokuskan sangat, kalau bisa saya bilang adalah sudah detail ya Pak Arief. Karena dilihat juga berdasarkan provinsi-provinsi yang digolongkan miskin, treatmentnya pun ternyata bukan hanya sesuai. provinsi, kabupaten juga, sampai Kabupaten. level kabupaten Sampai ya. level kabupaten. Berarti Pemdanya sendiri sebenarnya sudah berkomitmen juga Pak Arief. Ya, jadi pemerintah pusat dalam hal ini tentu menyediakan data, ya, data. Kemudian kita harapkan proses verifikasi, validasi secara terus-menerus itu dilakukan oleh pemerintah daerah, karena kelompok miskin ekstrim ya, terutama ini kan in out ya. Jadi ada yang kemudian dia tiba-tiba jatuh miskin ekstrim, dari yang tidak miskin masuk ke data baru. Tapi kemudian ada juga yang dari miskin ekstrim dia keluar dari kelompok miskin ekstrim, gitu. Nah, perubahan-perubahan data ini kita harapkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bukan hanya pemantauan, tapi juga proses pelaporan, ya. Dan ini adalah kunci ya keberhasilan dari penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Jadi bukan hanya menunggu pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik yang 2 kali dalam setahun, tetapi pemantauan, evaluasi, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mulai tingkat level desa itu menjadi key point dalam mengukur keberhasilan dari penghapusan kemiskinan ekstrim ini. Jika target kita 0% 2024, lalu nanti karena 2024 sudah dekat Pak Arief, berapa persen kira-kira tiap bulan harus kita kurangi penduduk? Ya, kan kalau sekarang tinggal 15 bulan ya. Iya, betul Pak Ya, Arief. kita hitung-hitung kasar aja lah. Sekarang tinggal 15 bulan, itu tahun 2022 tinggal 1,5%, ya kan? Berarti kan setiap bulan tuh kita harus berhasil menurunkan ya minimal 0,1% ya. Sekitar berapa warga itu Pak Arief kalau tadi ya
jutaan warga juga ya, ratusan warga juga. Iya, kalau dari sisi populasinya Iya. kalau 0,1 kali 2, kali 270 itu kan berapa? 270.000 ya. Iya. Ya kan. Jadi tapi kalau kemudian kita lihat apa namanya Persebarannya. rumah tangganya ya mungkin ya dibagi 4 ya begitu ya kurang lebih. Ya kemudian ya mungkin rata-rata setiap apa namanya setiap bulan ya kita harus berhasil menurunkan ya minimal itu 70.000 ya keluarga miskin. Nah, di seluruh Indonesia. Betul, Di 550-an lebih kabupaten kota. Jadi kalau dibagi ya sebenarnya nggak banyak gitu ya. Kalau kita dibagi lihat angkanya ya, Pak Arief kalau ya. dibagi dengan 550 kabupaten kota, 70.000 desa, itu setiap bulan berarti kan cuman kalau 70.000 desa kan cuman satu rumah tangga gitu. Yang harus dicari, yang harus dientaskan. Dan itu memang Tapi harus prosesnya panjang, Pak Arief. prosesnya panjang dan harus dikerjakan sangat serius ya. Walaupun satu rumah tangga kita harus memastikan bahwa nggak boleh lagi mereka jatuh kepada golongan miskin ekstrim itu karena harapan pemerintah, harapan Bapak Presiden itu once kemudian kita menargetkan penghapusan ya benar-benar ya hapus, tidak ada lagi yang tertinggal satupun ya. No one left behind itu juga menjadi konsep ataupun sasaran dari Sustainable Development Goals selain zero extreme poverty. Baik, terima kasih Pak Arief. Sama-sama. Sangat menyenangkan obrolan kita. Di sini saya paling suka adalah kata kunci komitmen. Ini merupakan komitmen bersama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Bukan hanya pemerintah pusat, tapi peran dari pemerintah daerah ini juga memiliki andil yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatasi dan meraih mimpi besar yaitu kemiskinan ekstrim 0% sesuai target dunia di tahun 2030, bahkan target pemerintah Indonesia di tahun 2024. Ada 3 hal Sobat Antara yang bisa diambil atau 3 poin utama dari pemerintah terkait penuntasan kemiskinan ekstrim. Yang pertama adalah meningkatkan daya beli masyarakat, lalu juga ada peningkatan produktivitas serta melakukan intervensi di kantong-kantong yang kita bisa lihat di wilayah kemiskinan atau peningkatan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih jauh dari akses yang sudah ada sekarang. Semoga obrolan ini bisa memberikan pemahaman baru dan juga insight luar biasa atau insight baru juga buat kita semua, dan sampai jumpa di episode lainnya.